Brigadir Joshua tewas pada Jumat 8 Juli 2022 setelah ditembak berkali-kali di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Richard Eliezer Pudihang Lumi atau sebelumnya disebut Barada E didakwa sebagai eksekutor yang menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo. Richard pun menjalani sidang perdananya sebagai terdakwa pada 18 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan surat dakwaan yang berisi rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah Brigadir J tewas. Di antaranya adalah JPU menyebutkan bahwa Richard diperintah Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir Joshua dengan alasan pelecehan seksual. Rencana pembunuhan itu disampaikan di ruangan pribadi Sambo di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Berikutnya, jaksa menyebutkan Sambo membuat skenario tembak-menembak dan Richard mematuhinya. Sambo juga menjanjikan akan menjaga Richard. Sebelum mengeksekusi Brigadir Joshua, Richard sempat melakukan ritual berdoa. Saat berhadapan dengan Brigadir Joshua, Ferdy Sambo memerintahkan Richard untuk segera menembak Brigadir Joshua. Richard pun melepaskan tembakan sebanyak 3 atau 4 kali hingga Brigadir J terkapar. Jaksa menyebutkan Ferdy Sambo menjanjikan sejumlah uang kepada Richard, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sambo sempat memberikan uang asing atau dolar senilai 1 miliar rupiah kepada Richard, serta 500 juta rupiah masing-masing kepada Ricky dan Kuat. Jaksa juga menyebutkan saat itu Putri Chandrawati mengucapkan terima kasih kepada Richard, Ricky, dan Kuat. Mengenai ritual berdoa yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum, tim kuasa hukum Richard Eliezer menyebutkan ritual itu terjadi karena kliennya dalam situasi ketakutan. Selama persidangan, Richard tampak kerap tertunduk sambil menggenggam kedua tangannya. Usai mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pihak Richard Eliezer memutuskan menerima dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Richard juga sempat meminta waktu untuk berbicara langsung di hadapan awak media dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Brigadir Joshua. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Satu hari sebelumnya, yakni pada 17 Oktober 2022, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Saat pembacaan surat dakwaan, Ricky Rizal disebut tidak mengetahui peristiwa pelecehan seksual di Magelang sampai akhirnya diberitahu oleh Ferdy Sambo saat tiba di Jakarta. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Ricky memiliki kesempatan untuk mencegah pembunuhan itu terjadi, namun Ricky tidak melakukannya. Ricky dianggap berperan membantu Sambo melancarkan eksekusi terhadap Brigadir Joshua yang akhirnya tewas akibat ditembak. Usai pembacaan dakwaan, Ricky meminta izin kepada majelis hakim untuk menyampaikan permohonan maaf atas perbuatannya. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan duka cinta yang mendalam atas meninggalnya rekan saya Joshua. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan Yang Mulia. Terima kasih atas waktu yang diberikan Yang Mulia. Amin, amin. Terima kasih. Sama halnya dengan Ricky Rizal, terdakwa Kuat Ma'ruf juga dianggap membantu rencana jahat Ferdy Sambo untuk membunuh Brigadir Joshua. Bahkan Kuat juga ikut serta dalam mengamankan tempat kejadian perkara dengan cara menutup pintu rumah dan balkon, seolah agar proses eksekusi tidak terlihat atau terdengar dari luar rumah. Jaksa Penuntut Umum juga menyebutkan dalam surat dakwaan bahwa Kuat berinisiatif membawa pisau yang disimpan di dalam tasnya sebelum pembunuhan terjadi.
Disebutkan bahwa pisau siap digunakan apabila korban Brigadir Joshua melakukan perlawanan. Namun menurut kuasa hukum Kuat Ma'ruf, pisau itu untuk melindungi diri sendiri. Jadi bukan marah ya, dia bertindak refleks lah, karena dia merasa majikannya mengalami sesuatu yang diduga ya dilakukan oleh saudara Joshua. Makanya dia berinisiatif karena dia Joshua ini polisi dan bersenjata, dia mempersenjatai diri dengan pisau dapur. Itu inisiatif sendiri, Pak? Inisiatif sendiri, tidak ada yang menyuruh. Baik pihak Riki Rizal maupun Kuat Ma'ruf kemudian mengajukan eksepsi yang disidangkan pada 20 Oktober. Sidang perdana obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua juga telah digelar. Namun 3 dari terdakwa kasus perintangan penyidikan belum juga menjalani sidang etik Polri. Siapa sajakah mereka dan bagaimana nasibnya? Sesaat lagi di iNews File.